Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi idza asabat musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'ala salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin para pentakziah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang kesekian kalinya kita diberi satu nasihat yang sangat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian saudara kita Yusuf bin Soleh At-Tamimi. Maka kalau seorang mukmin yang zaki itu bertanya, berapa kalikah kita telah mengantarkan jenazah? Berapa kalikah kita sudah merawat jenazah, dari jenazah ke jenazah untuk kita kuburkan semacam ini? Ini maknanya bukan hanya orang ini dan orang itu, orang yang di sana atau orang di sini, kaum ini dan kaum itu, tetapi setiap diri di antara kita ini menunggu gilirannya. Maka hakul muslim ala muslim situn, hak sesama muslim itu ada 6. Termasuk kalau mati orang itu, seorang muslim, maka kamu harus merawatnya. Merawat orang mati ini ada 4 hal. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Dan setiap orang akan diperlakukan hal yang sama. Tidak peduli orang itu si kaya ataupun si miskin, orang kuat ataupun orang yang lemah, orang yang ahli ibadah atau tidak beribadah, orang yang bertauhid kepada Allah atau orang-orang kafirin. Semua itu akan merasakan hal yang sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup ini pasti merasakan kematian. Hanya mati sebentar, kemudian hidup. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan khalidina fiha abada. Masuklah ke dalam surga itu selama-lamanya. Sekarang kita hidup, kemudian mencicipi mati, kemudian hidup selama-lamanya. Imma ilal jannati wa imma ilan nar. Orang itu melihat perlakuan ketika berjuang di atas bumi, ketika hidupnya itu mengarah ke surga atau mengarah ke jannah, mengarah ketaatan kepada Allah atau mengarah kemungkaran-kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, sekali lagi, dan ini untuk kita semuanya. Yang pertama adalah orang mati itu tidak langsung mati begitu saja. Ada prosesnya mati itu. Kadang-kala diberi sakit, itu peringatan. Sakit, dari sakit ke sakit, dari sakit ke sakit. Di dalam riwayat kitab yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, itu ada Nabi Dawud sendiri itu berdialog dengan Malaikatul Maut. Apa dialognya di situ? Wahai Malaikatul Maut, kalau engkau tahu aku sudah mendekati hampir kematian, berilah tahu aku. Untuk saya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Qala na'am. Siap, akan saya berikan tahu. Sudah lama, kemudian datang Malaikatul Maut. Bila dia mau menyambut nyawanya Nabi Dawud. Dan kitab riwayat Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud yang kejadian ini adalah meriwayatkan masalah Nabi Dawud dengan Malaikatul Maut. Kemudian ditanya, loh, kok sudah datang Malaikatul Maut? Kan sudah saya kasih tahu. Aku hampir mati, kasih tahu. Sudah saya kabari. Tidak ada kabar. Sudah saya kabari, tidak ada kabar. Masa tidak sampai? Sudah sampai. Tidak ada kabar. Apa kabarnya? Yaitu kelemahan demi kelemahan. Kegagahanmu sekarang ini merongkok.
pendengaranmu yang kurang itu, matamu, pandanganmu yang lemah, kekuatanmu yang rapuh, itulah kabar-kabar akan kematian datang. Kalau sedemikian halnya, maka kita sudah banyak diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di situ ada Nabi Adam, kakek kita. Nabi Adam itu sakit, berbaring di kursi yang panjang. Tiba-tiba malaikatul maut datang dengan membawa buah oleh-oleh 3 hal, yaitu anggur. Warnanya 3, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau. Ketika malaikatul maut ini datang, gagah perkasa, ganteng, rapi, seperti bukan dari perjalanan yang jauh. Baunya harum, kuat yang luar biasa, prima sekali. Setelah memberikan salam, berdialog dengan Nabi Adam, Kifhalak, dan lain sebagainya dan sebagainya. Tiba-tiba dilihat tamu ini kok tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah tua. Akhirnya Nabi Adam bertanya, inti waktu datang tuh gagah perkasa, gagah, ganteng, bagus, rapi, harum. Kok sekarang semacam tak gelok, tambah tua semacam ini. Kenapa demikian? Kata Nabi Adam, aku umurmu seperti ini, lebih baik aku mati saja. Ya Adam, saya ini adalah gambaranmu sekarang ini. Kalau begitu saya mati saja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Begitulah umur ya ikhwatal iman, begitu cepatnya. Waktu begitu cepatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita masalah waktu dan umur. Saking cepatnya umur itu, berjalannya 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, 1 jam seperti ketukan. Tok, selesai. Nanti yang diambil pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kiamat ini adalah al-barokah, termasuk barokatul waktu, barokahnya waktu dan kesempatan. Saya atas nama almarhum, mungkin ada kesalahan-kesalahan selama hidupnya, saya mohon untuk dimaafkan. Dan mungkin ada sangkut paut masalah utang piutang, saya mohon untuk berhubungan kepada ahli warisnya. Insya Allah anaknya ada yang hadir. Oh ini ya, siapa namanya? Nizar bin Rizal Atami supaya diselesaikan sehingga almarhum kembali kepada Rabbul Alamin, sudah selesai, tidak ada sangkut paut masalah urusan Bani Adam. Hadirin para jamaah sekalian, yang terakhir, kalau ada hak-haknya almarhum di tangan kita, ya segera kita kembalikan kepada almarhum. Kalau utang-utangnya almarhum tadi dimaafkan, diridhokan, direlakan, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Sallallahu alaihi wasallam berdiri sampingnya ketika menguburkan seorang jenazah, kemudian beliau bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al. Mohonkanlah ampun saudaramu ini. Ini Nabi yang merintahkan. Mohonkanlah ampun saudaramu yang sedang mati ini, karena beberapa saat lagi akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu ma'i thalji wal barad wa nakihi minal khataya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa qihi fitnatul qabri adzaban nar. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabitin fil hayati dunya fil akhirah. Ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma anta rabbuhu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil Islam wa anta qabbatta ruhahu wa anta alamu bi sirrihi wa alaniyatihi. Ji'na syufa'a faghfir lahu, ji'na syufa'a faghfir lahu, ji'na syufa'a faghfir lahu.
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi lil Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu lil iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.